Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan PPT kami. Sebelum saya lanjut, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama saya sendiri, Windy Arlian. Yang kedua, Suratringningsih Susilowati. Yang ketiga, Muhammad Izil Widat Fahmi. Yang keempat, Listiani. Yang kelima, Sidik Setiawan. Yang keenam, Ratika Aulia Cahrani. Baiklah, masuk ke pembahasannya. Topik pembahasan kami ini adalah asuransi. Yang akan kami bahas yang pertama ada manajemen risiko, pengertian dan prinsip asuransi, jenis dan usaha penunjang asuransi, perizinan dan bentuk hukum asuransi, pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian, dan badan mediasi. Baiklah, saya akan menjelaskan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman dengan pemberdayaan sumber daya. Strateginya bisa berupa memindahkan risiko, menghindari atau mengurangi risiko. Tujuan manajemen risiko: mengurangi risiko yang mungkin akan muncul sesuai bidang yang dipilihnya. Terpenting dapat diterima oleh masyarakat atau pekerja. Di sisi lain, pelaksanaan manajemen risiko terlibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia maupun organisasi. Next. Ketidakpastian. Risiko timbul karena ada ketidakpastian. Kondisi yang tidak pasti karena beberapa sebab sebagai berikut. Yang pertama, tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai akhir kegiatan. Yang kedua, keterbatasan informasi. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan atau kemampuan teknik pengambilan keputusan. Selanjutnya, macam risiko menurut sifatnya. Yang pertama ada risiko fundamental atau adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu. Misalnya banjir, angin topan. Yang kedua, risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya. Misalnya kapal kandas, pesawat jatuh. Yang ketiga, risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi. Kebalikan risiko statis seperti hari tua atau risiko kematian. Selanjutnya, tahap dalam manajemen risiko. Yang pertama ada identitas risiko, yang kedua analisis risiko, yang ketiga pengelolaan risiko, yang keempat implementasi manajemen risiko, yang kelima monitoring. Selanjutnya, identifikasi manajemen risiko. Proses ini meliputi identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas usaha. Identifikasi sesuatu secara akurat dan kompleks sangatlah vital dalam manajemen risiko. Salah satu aspek dalam identifikasi risiko adalah mendaftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin. Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi risiko antara lain brainstorming, survei, wawancara, informasi historis, kelompok kerja, dan lain-lain. Penanganan risiko. Yang pertama ada high probability atau high impact, atau disebut risiko hindari atau ditransfer. Yang kedua ada low probability atau high impact, risiko atau disebut risiko dihindari, mitigasi risiko atau contingency plan. Yang ketiga high probability atau low impact atau mitigasi risiko dan contingency plan. Yang keempat low probability atau low impact, yang disebut risiko dikurangi atau menerima efek. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan tentang pengertian dan prinsip asuransi. Menurut pengertiannya, pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung
dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dalam perjanjian asuransi di mana pertahanan dan penanggung mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing, perusahaan asuransi membebankan sejumlah premi yang harus dibayar tertanggung. Premi yang harus dibayar sebelumnya juga ditaksirkan dulu atau diperhitungkan dengan nilai resiko yang akan dihadapi. Semakin besar resiko, semakin besar pula premi yang harus dibayar dan sebaliknya. Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi di mana yang disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah masa pertanggungan, terjadi resiko pada asuransi, akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama sebelumnya. Jenis-jenis asuransi terdiri atas 2, yaitu dapat dilihat dari segi fungsi, yaitu A. Asuransi kerugian atau non-life insurance yang merupakan jenis asuransi kerugian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha asuransi yang menjelaskan bahwa asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu resiko atas kerugian. Kerugiannya antara lain yaitu asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan, petir, kecelakaan kapal terbang, dan lainnya, asuransi pengangkutan, dan asuransi lainnya. B. Asuransi jiwa atau life insurance yang merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang. Jenis-jenisnya antara lain asuransi berjangka, asuransi tabungan, asuransi seumur hidup, dan annuity contract insurance. C. Reasuransi atau reinsurance yang merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungjawaban ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Digolongkan menjadi beberapa bentuk, yaitu bentuk treaty, kemudian bentuk fakultatif, dan kombinasi dari keduanya. Jenis asuransi yang kedua yaitu dapat dilihat dari segi kepemilikan. Dalam hal ini, yang dilihat adalah siapa pemilik dari perusahaan asuransi tersebut, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa atau reasuransi. Yang A. Asuransi milik pemerintah, yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah Indonesia. B. Asuransi milik swasta nasional adalah asuransi yang kepemilikannya dimiliki oleh swasta nasional sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham, maka memiliki suara terbanyak dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. C. Asuransi memiliki perusahaan asing, yaitu biasanya beroperasi di Indonesia hanyalah merupakan cabang dari negara lain dan jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh 100% dari pihak asing. D. Asuransi milik campuran yang merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dengan pihak asing. Kemudian, keuntungan dari asuransi adalah bagi perusahaan asuransi: A. Keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah, B. Keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain, dan C. Keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat. Keuntungan asuransi
bagi nasabah asuransi, yaitu A. Memberikan rasa aman B. Merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali. C. Terhindar dari resiko kerugian atau kehilangan. D. Memperoleh penghasilan di masa yang akan datang. Dan E. Memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip asuransi. Yang pertama yaitu insurable interest, yang merupakan hal yang berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu resiko yang bersangkutan dengan keuangan yang diakui secara hukum antara tertanggung dan suatu yang dipertanggungjawabkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum. Semua tergambar dari kontrak asuransi. Kedua, Atmos God Fight atau itikat dalam penerapan setiap suatu kontrak haruslah didasarkan kepada itikat baik antara tertanggung dan penanggung mengenai seluruh informasi, baik material maupun immaterial. Yang ketiga, indemnity atau ganti rugi, artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kejadian tersebut. Yang keempat, yaitu proximate cause, adalah suatu sebab aktif efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan dan intervensi kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. Yang kelima, subrogation merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Dan yang terakhir adalah contribution, suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lainnya yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meski jumlah tertanggung masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu jenis dan usaha penunjang. Jenis usaha asuransi. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Asuransi jiwa adalah asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Penunjang usaha asuransi atau pialang asuransi. Pialang asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantanan dalam penutupan asuransi dalam penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan pertanggungan sesuai pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1992. Selanjutnya, jenis asuransi. Yang pertama, asuransi harta benda. Asuransi yang menjamin kerusakan atau kerugian pada harta benda akibat kebakaran, bencana alam, kerusuhan, atau kerusakan lainnya yang timbul dari suatu kejadian yang tiba-tiba. Selain itu, disediakan juga jaminan atas kerugian sebagai akibat terganggunya usaha business interruption yang disebabkan kebakaran. Selanjutnya, yaitu Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia atau PSKI. Harta benda yang umumnya diasuransikan dengan jaminan PSKI adalah rumah tinggal, kantor, ruko, toko, dan lain-lain. Ganti rugi diberikan kepada pertanggungan atas kerusakan atau kerugian harta benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh kebakaran, sambat petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, serta asap yang berasal dari kebakaran harta yang dipertanggungkan. Selanjutnya, asuransi rekayasa. Asuransi yang menjamin kerusakan atau kerugian akibat kerusakan material dan tanggung jawab terhadap pihak ketiga selama masa pembangunan atau construction atau pada saat pemasangan erection
serta kerusakan dan atau kerugian pada peralatan mesin atau elektronik. Selanjutnya, asuransi peralatan berat. Asuransi CPM ini memberikan jaminan atas kerusakan atau kerugian pada alat-alat berat yang digunakan yang disebabkan oleh bahaya tabrakan, terguling, pencurian, bencana alam, dan lain. Contoh asuransi untuk traktor, ekskavator, dan bulldozer, dan lain-lain. Biasanya ini sering terjadi kecelakaan di pertambangan atau di mana-mana. Selanjutnya, asuransi pesawat. Asuransi yang menjamin kerusakan atau kerugian pesawat baik selama penerbangan, mooring, maupun saat berada di atas tanah. Jaminan asuransi diberikan kepada kerusakan atau kerugian pada badan pesawat, suku cadang, tanggung jawab terhadap penumpang, dan tanggung jawab kepada pihak ketiga. Jaminan dasar bisa diperluas untuk risiko perang, pembajakan, dan risiko-risiko lainnya. Jaminan bisa juga disediakan untuk asuransi kecelakaan, bisa untuk kru atau pilot yang kehilangan lisensi terbang akibat kecelakaan atau sakit. Selain itu, asuransi juga menyediakan jaminan untuk airport owner liability, yakni jaminan atas tanggung jawab manajemen bandara kepada pihak ketiga yang berupa penggantian atas kerusakan material dan cedera badan sebagai akibat operasional bandara. Selanjutnya, asuransi kecelakaan diri. Asuransi yang menjamin kerugian akibat kecelakaan diri tergantung atau orang yang dipenanggungkan, yaitu orang lain yang mempunyai hubungan dengan tertanggung, seperti karyawan tertanggung, anggota keluarga tertanggung, dan lain. Cover yang diberikan adalah jaminan atas kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, yang menjadikan cacat baik sebagian atau seluruh tubuhnya maupun cacat sementara atau cacat sementara baik sebagian atau seluruhnya tubuh. Selanjutnya, asuransi penjamin kredit modal kerja, yaitu asuransi yang dapat menjamin 100% kepada bank pemberi kredit atas modal kerja debitur apabila debitur gagal dalam menyelesaikan kreditnya yang disebabkan oleh yang dijamin di atas polis asuransi kredit modal kerja. Terima kasih. Itu penjelasan sedikit dari saya. Saya Muhammad Izul Fahmi. Terima kasih. Perizinan dan bentuk hukum asuransi. Syarat-syarat mendapatkan izin usaha. Yang pertama, anggaran dasar. Yang kedua, susunan organisasi. Yang ketiga, permodalan. Yang keempat, keahlian bidang asuransian. Yang kelima, pelayanan rencana kerja. Yang keenam, kepemilikan. Dan yang terakhir, hal lain yang mendukung usaha asuransi yang sehat. Berikut ada ketentuan anggaran dasar. Yang pertama, nama dan tempat kependudukan. Yang kedua, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Yang ketiga, jangka waktu berdirinya. Yang keempat, hak dan kewajiban dari anggota. Yang kelima, karakteristik produk asuransi dan porsi memiliki keuntungan atau kerugian atas kegiatan usaha pertama bagi anggota. Yang keenam, tata cara pemanfaatan keuntungan oleh pembebanan kerugian di antara anggota. Dan yang ketujuh adalah wewenang penyelenggaraan, kepesertaan, pemilihan, masa tugas dan pemberhentian serta RFA. Dan yang ke-8 ada tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian anggota direksi di dewan komisaris. Dan yang ke-9 ada tata cara pelaksanaan dan pengambilan keputusan dalam rapat direksi di dewan komisaris. Yang ke-10 ada perubahan bentuk badan hukum dan yang terakhir pembubaran usaha bersama. Berikut permodalan menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2016 tentang perusahaan asuransi harus memiliki modal investor pada saat pendirian paling sedikit besar 150 miliar. Berikutnya, perusahaan asuransi syariah harus memiliki modal investor pada saat pendirian paling sedikit besar 100 miliar. Kemudian ada perusahaan asuransi harus memiliki modal investor pada saat pendirian paling sedikit 300 miliar. Dan ada juga perusahaan asuransi syariah harus memiliki modal investor pada saat pendirian paling sedikit sebesar 175 miliar. Bentuk badan hukum asuransi. Yang pertama ada perseroan terbatas, yang kedua ada koperasi, yang ketiga ada usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang 40 tentang asuransi yang didirikan. Di sini usaha bersama yang telah ada sejak Undang-Undang Nomor 40 2014. Apabila bermaksud menyelenggarakan usaha asuransi umum, usaha asuransi jiwa, usaha asuransi umum syariah,
atau usaha asuransi jiwa syariah harus diarahkan untuk menjadi badan usaha bentuk koperasi dengan ketertiban penjelasan tata kelola dan prinsip usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 7, perusahaan perasuransian hanya dapat dimiliki oleh yang pertama, warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Yang kedua, ada warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam huruf pertama, bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing yang harus merupakan perusahaan perasuransian yang memiliki usaha bisnis atau perusahaan induk yang salah satu alat perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian. Pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian meliputi yang pertama, kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi. Yang kedua, yaitu penyelenggaraan usaha. Kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi dapat diamati berdasarkan yang pertama, batas tingkat solvabilitas. Ketentuan ini merupakan tolak ukur kesehatan keuangan perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi yang dihitung dari selisih antara kekayaan terhadap kewajiban. Yang kedua, retensi sendiri. Ketentuan ini merupakan pertanggungan yang menjadi beban perusahaan asuransi dengan reasuransi sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing. Yang ketiga, reasuransi. Yang keempat, investasi. Yang kelima, cadangan teknis. Ketentuan ini dimaksud agar asuransi dapat mengantisipasi adanya beban kewajiban yang tidak menentu dengan membentuk dan memelihara cadangan yang diperhitungkan berdasarkan teknis asuransi. Cadangan teknis ini digunakan agar perusahaan memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis atau pihak tertanggung. Dan yang terakhir, yaitu ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan. Penyelenggaraan usaha yaitu yang pertama, syarat-syarat polis asuransi. Yang kedua, tingkat premi. Yang ketiga, penyelesaian klaim. Peraturan tentang penyelesaian klaim terkait dengan penetapan batas waktu maksimum antara waktu kapasitas mengenai jumlah klaim yang harus dibayar dengan pembayaran klaim oleh penanggung. Yang keempat, persyaratan keahlian di bidang perasuransian. Persyaratan ini meliputi aktuaria, underwriting, manajemen resiko, dan penilaian kerugian asuransi. Dan yang terakhir yaitu ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perusahaan perasuransian diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara periodik. Laporan yang wajib disampaikan meliputi laporan keuangan dan laporan operasional. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pelaporan akan dikenakan sanksi baik berupa sanksi administrasi ataupun denda. Kewajiban penyampaian laporan tersebut terdiri dari laporan keuangan triwulan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, laporan penyelenggaraan usaha tahunan. Selain penyampaian laporan secara periodik, Menteri Keuangan dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap perusahaan perasuransian. Adapun jenis pemeriksaan pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan rutin yang dilaksanakan dalam sekurang-kurangnya dalam 3 tahun, dan yang kedua yaitu pemeriksaan khusus. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia atau BMAI. BMAI didirikan pada tanggal 12 Mei 2006
dan mulai beroperasi pada tanggal 25 September 2006. Pendirian ini sejalan dengan surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu yang pertama adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor KEP 45-M Ekon _07-2006. Yang kedua adalah Gubernur Bank Indonesia nomor 8-50-KEP GBI _2006. Yang ketiga adalah Menteri Keuangan nomor 357-KMK 012-2006. Yang keempat adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor KEP 75-MBU-2006 tentang paket kebijakan sektor keuangan yang ditetapkan di Jakarta tanggal 5 Juli 2006. Pendirian BMI digagas oleh beberapa asosiasi perusahaan perasuransian Indonesia yang berada di bawah FAP, yaitu Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia. Yang pertama adalah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI. Yang kedua adalah Asuransi Umum Indonesia atau AAUI. Yang ketiga adalah Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia atau AAJSI. Dan semua itu didukung oleh Biro Perasuransian BPM LK dan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Tujuan BMAI. Yang pertama, memberikan pelayanan yang profesional dan transparan yang berbasis pada kepuasan dan perlindungan serta penegakan hak tertanggung atau pemegang polis melalui proses mediasi dan adjudikasi. Yang kedua, memberikan representasi yang seimbang antara tertanggung dan atau pemegang polis dan penanggung, yaitu perusahaan asuransi, tertanggung atau pemegang polis yang tidak menyetujui penolakan tuntutan ganti rugi atau manfaat polisnya oleh penanggung atau perusahaan asuransi dapat bantuan BMAI untuk menyelesaikan sengketa antara mereka. BMAI sentiasa berupaya untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi secara lebih cepat, adil, murah, dan informal. Dengan terbitnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 1/POJK 07/2004 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau LAPS di sektor jasa keuangan, BMAI harus mengadakan beberapa penyesuaian agar ia bisa diterima sebagai LAPS yang diakui oleh OJK. Oleh karena itu, BMAI telah memperluas kegiatannya dengan fungsi penyelenggaraan arbitrase dan mengubahnya namanya menjadi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia. Cara pengajuan permohonan. Penyelesaian sengketa tertanggung atau pemegang polis harus mengisi dengan lengkap formulir permohonan penyelesaian sengketa atau FPPS yang disediakan oleh BMAI dan menyampaikan kepada BMAI untuk digunakan sebagai dasar melakukan investigasi atas suatu sengketa. Batas nilai tuntutan ganti rugi. Untuk proses mediasi dan adjudikasi, nilai tuntutan ganti rugi atau manfaat polis yang dipersengketakan tidak melebihi Rp750 juta per klaim untuk asuransi kerugian atau umum dan Rp500 juta per klaim untuk asuransi jiwa atau asuransi jaminan sosial. Biaya pelayanan mediasi dan adjudikasi untuk nilai klaim ditetapkan di atas atau diberikan secara cuma-cuma alias gratis. Untuk arbitrase ditetapkan berdasarkan nilai klaim yang dipersengketakan.
Proses persengketaan. Penyelesaian sengketa klaim atau tuntutan ganti rugi atau manfaat dilakukan oleh BMAI dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama itu mediasi, yaitu permohonan penyelesaian sengketa klaim asuransi yang diterima oleh BMAI akan ditandatangani oleh mediator yang berupaya agar tertanggung atau pemegang polis dan penanggung atau perusahaan asuransi dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan wajar bagi kedua belah pihak. Mediator akan bertindak sebagai penengah antara tertanggung atau pemegang polis, yaitu pemohon, dan penanggung atau perusahaan asuransi, yaitu termohon. Tahap kedua, adjudikasi. Bila sengketa klaim atau tuntutan ganti rugi atau manfaat tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, yaitu tahap pertama, maka pihak pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Ketua BMAI agar sengketanya dapat diselesaikan melalui proses adjudikasi. Sengketa akan diputuskan oleh majelis adjudikasi yang ditunjuk oleh BMAI. Tahap ketiga, arbitrase. Atas sengketa klaim yang tidak dapat diselesaikan pada proses mediasi atau adjudikasi dan yang nilainya sengketanya melebihi batas nilai tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh proses arbitrase. Sengketa klaim akan diperiksa dan diadili oleh arbiter tunggal atau majelis arbitrase. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak dan tidak dapat dimintakan banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.